Hai semuanya, penonton setia saya. Selamat datang kembali lagi bersama saya di Arya, mahasiswa Fisika ITB 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai PR tugas saya yang diberikan oleh dosen saya seperti biasa, Bapak Muhammad Miftahul Munir. Eh, Lalu biasanya kan PR ini tuh ada 3 bagian ya, A, B, C gitu kan Bapak dosen saya tuh suka memberikannya. Nah, tapi kali ini karena saya sedikit kesulitan, jadi saya hanya bisa mengerjakan bagian A, maksudnya bagian pertamanya doang. Nah, itu mungkin kalian kayak menilai payah ya, tapi kayak teman-teman saya tuh, ini saya curhat dikit ya. Jadi teman-teman saya tuh banyak yang mengatakan bahwa oh ini sulit nih, sulit B dan C nya ini sulit. Jadi ya gue seperti ya udahlah ya gitu. Tapi itu bukan berarti gue bakal menyerah untuk belajar, cuman eh, saya menyerah dengan waktu itu aja. Maaf ya Pak Miftah, kalau saya agak melenceng. Jadi ini adalah hasil coding dari itunya. Nah, itu tuh nanti program yang kita akan jalankan itu kasarnya dia akan begini. Nah, jadi itu kita itu pertama kita itu gimana ya istilahnya? Kita itu ingin menyalakan si 7 segment ini. Nah, tapi menyalakannya nggak cuman yang kayak gini nih. Nih kalian lihat kan 8888 gitu. Nah, kita nggak mau cuma nyala 888 doang. Nah, kita pengen tuh dia tuh menghitung dari 0 sampai angka ratusan, kalau nggak angka ribuan. Coba kalian kalian perhatiin deh simulasinya. Nanti sebenarnya ini agak pelan ya, tapi kalau misalnya itu dia bisa naik sampai kurang lebih itu, yang saya pernah paling tinggi itu 250. Itu yang paling tinggi yang pernah saya capai. Cuman kalau misalnya kalian emang mau lihat itunya, 25 itu ya, karena ini microcontroller 256 bit, jadi dia 255 ya. Jadi saya udah nge-stop waktu itu sampai 250, tapi ternyata dia cuma bisa sampai 255. Oke, kita tahu itu ya sekarang. Nah, jadi eh, pertama saya ngejelasin dulu ya codingnya ini, karena saya cuma bisa ngerjain satu soal, mungkin saya akan sedikit maksimalin di bagian ininya ya. Nah, yang pertama itu void delay unsigned INTT. Nah, itu tuh berfungsi untuk mendefinisikan variabel kita, bahwa kita itu mendeklarasikan suatu variabel T. Nah, lalu kita mendeklarasikan lagi variabel C dengan TMOD itu sama dengan 0xf0. Ini tuh fungsinya itu untuk membuat timer 0 berada pada mode 1. Nah, lalu kita menggunakan suatu delay lagi, di mana jika C itu lebih kecil daripada T, nah dengan C dimulai dari 0, maka C akan terus naik. Nah, nanti itu akan didefinisikan lagi C ini apa. Nah, ini tuh TH0, TL0, TR0, ini tuh fungsinya itu ini pada akhirnya akan membuat nilai TCON-nya jadi 0x10, alias dia akan membuat start timer 0. Ini kalau misalnya kalian sempat ngikutin kuliahnya bapak dosen saya, itu mungkin kalian akan lumayan paham ya. Tapi saya tadi cukup lupa tadi itu eh tadi tuh saya sempat nonton lagi, cuman saya agak lupa ya. Dia tuh kalau kalau nilainya, jadi itu ada 7 nilai, 8 deh, 8 apa 7 itu ya. Nilainya tuh sampai 7 gitu, cuman saya nggak tahu mulai dari 0 kayaknya. Nah, itu jadi di setiap mode itu beda-beda gitu loh. Jadi kayak ada mode ini, ada mode itu, ada counternya lah, pokoknya bisa jadi counter gitu, counter clock. Nah, ini kita langsung ke coding utamanya, void main. Kayak biasa, main itu adalah program utama kita. Unsigned karakter A, B, C, D, E. Ini ada 5 variabel yang bakal kita definisikan ya. Pertama kita definisikan dulu dari A sama dengan 0. Nah, sementara nilai itu ya 1, itu maka B sama dengan 0, P2 sama dengan 0xf0. Ini kalian pasti udah paham lah ya. Terus ini A++, ini artinya A akan naik ketika selama nilainya itu 1. Nah, if jika A lebih besar daripada 0, ketika A udah mulai naik, itu maka B sama dengan A/10. Lalu ini tuh pertama fungsinya itu untuk mengubah heksadesimal menjadi angka desimal. Lalu E nya ini B/10, ini tuh digit kedua, D itu digit ke 1, C itu digit ke 0. Nah, ini tuh selanjutnya P2 sama dengan E itu akan menampilkan LED paling kanan. LED maksudnya 7 segment sih sebenarnya.
Saya karena apa namanya pengen nyingkat-nyingkat, jadi tampilan LED ketiga dari kanan, ini tampilan kedua dari kanan, lalu delaynya itu diinputkan sebesar 50. Nah, ini menarik ya dari program ini tuh, apa namanya, bahwa kita tuh akan menghasilkan suatu kayak apa ya istilahnya, kayak timer gitu loh. Kayak kita sebenarnya udah bisa bikin timer sederhana dari ini gitu, tapi timernya cuma bisa sampai 255 gitu. Nah, kalau misalnya kita mau lebih jauh lagi, kita mungkin pakai prosesor yang lebih tinggi gitu bitnya. Nah, tugas kedua dan tugas ketiga yang bapak dosen saya berikan tuh sebenarnya cukup sulit ya. Sebenarnya tugas pertama ini kita tuh sebenarnya cukup sederhana gitu loh, jadi kayak gampang. Ini kita harus menyalakan seven segment pertama. Yang pertama ini yang saya kerjain itu kita harus nyalakan seven segment yang ada delaynya, lalu pakai timer yang kayak tadi yang udah saya demonstrasikan. Yang kedua, kita ada tampilan seven segment yang ada keypad kalkulator ya. Itu apa namanya, dia lalu pakai interrupt gitu. Kalian kalian kalau misalnya belum tahu interrupt, interrupt itu adalah suatu fungsi suatu komen gitulah istilahnya, lebih enaknya kita sebut komando gitu kan. Itu tuh dia adalah komando untuk menghentikan suatu fungsi atau suatu apalah itu dalam C++. Itu dia menghentikan tanpa ada syarat gitu loh, tanpa ada syarat tambahan. Jadi kayak interrupt tuh langsung stop gitu, udah stop. Nah, itu saya sebenarnya kurang tahu ya, cuman saya nggak mau menampilkan hasilnya karena uh, dibilang cukup gagal lah. Jadi lalu yang ketiga itu tampilan seven segment dengan ADC. ADC kalian tahu kan ADC itu apa? Analog to digital converter. Nah, itu lalu pakai apa namanya, kode comment interrupt juga. Nah, itu juga uh, sebenarnya udah apa namanya, udah cukup menyerah sih dengan itu. Nah, ini adalah yang bisa saya tunjukkan kepada kalian. Keren kan? Dengan ini kita bisa bikin timer gitu loh. Nah, cuman ini laptop saya yang nge-lag ya. Saya emang nge-lag. Jadi apa namanya, nggak maksimal gitu itunya. Tuh, jadi apa, ngadet gitu jadi di script. Nah, itu ada sekian dari pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Semoga yang menonton tetap senang dengan tontonan saya walaupun tidak sempurna. Terima kasih Pak Miftah, selamat malam, sehat selalu.